Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka, satu baku tembak yang cuma berlangsung beberapa menit di sebuah desa dekat Nablus bisa membuat seluruh tepi barat ikut memanas. 6 orang tewas, jalan-jalan ditutup, pasukan tambahan dikerahkan, dan pengejaran melebar ke berbagai wilayah. Tapi, apakah Israel sebenarnya hanya memburu pelaku serangan? Atau ada kekhawatiran yang lebih besar bahwa desa-desa di sekitar Nablus sedang berubah menjadi pusat perlawanan baru? Yang lebih mengejutkan, operasi ini bukan cuma soal senjata dan tentara. Ada rumah, kebun, tempat ibadah, dan kehidupan warga biasa yang ikut terseret. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Enam hari sebelum suara tembakan mengguncang tepi barat, desa Tel di barat daya Nablus sebenarnya sudah berada dalam tekanan. Pada 18 Juli 2026, puluhan pemukim Israel bertopeng dilaporkan memasuki bagian barat desa. Sebuah rumah dibakar, lahan pertanian dirusak, dan satu keluarga beranggotakan 5 orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Peristiwa itu mungkin terlihat seperti insiden terpisah, namun bagi warga Tel, kedatangan kelompok bersenjata ke dekat rumah mereka menjadi tanda bahwa desa tersebut sedang memasuki masa yang jauh lebih berbahaya. Tidak ada garis depan, tidak ada sirina, dan tidak ada pengumuman perang. Yang ada hanyalah jalan desa, kebun zaitun, rumah keluarga, lalu ketegangan yang perlahan menumpuk. 6 hari kemudian, pada Jumat 24 Juli 2026, ketegangan itu akhirnya meledak. Sekitar 25 hingga 30 pemukim Israel memasuki pinggiran Tel. Mereka menyebut kegiatan tersebut sebagai perjalanan atau pendakian. Namun rombongan itu masuk tanpa koordinasi dengan militer Israel menuju kawasan yang secara resmi tidak boleh mereka masuki. Sebagian membawa senjata, bahkan terdapat anak-anak dan remaja di antara mereka. Pejabat lokal Palestina mengatakan kelompok tersebut mendekati 2 rumah dan berusaha masuk. Warga kemudian keluar untuk menghadang. Dalam hitungan menit, adu mulut berubah menjadi bentrokan, lalu suara tembakan mulai terdengar. Bagian paling mengejutkan terjadi ketika seorang pria Palestina berhasil merebut senapan milik Benayahu Melek, anggota pasukan pertahanan lokal yang juga bertugas sebagai tentara cadangan Israel. Senapan itu kemudian digunakan dalam baku tembak jarak dekat. Benayahu Melek tewas. Mayor Yuval Ezra, seorang komandan artileri Israel yang datang ke lokasi, juga tewas. 4 warga Palestina terbunuh, sementara beberapa orang dari kedua pihak mengalami luka-luka. 6 orang kehilangan nyawa dalam pertempuran yang tampaknya tidak direncanakan sebagai operasi besar. Tidak ada laporan awal mengenai markas rahasia, kendaraan penuh senjata, atau penyergapan yang telah disiapkan selama berhari-hari. Kekerasan berkembang dari kedatangan satu kelompok, perlawanan warga, perebutan satu senjata, lalu kepanikan yang menyebar dalam ruang sempit. Namun bagi Israel, hasil akhirnya tetap dipandang sebagai peringatan serius. 2 anggotanya tewas dalam pertempuran jarak dekat di wilayah yang selama ini berada di bawah pengawasan ketat. Pada hari yang sama, Kepala Militer Israel, Eyal Zamir, datang ke lokasi. Ia memerintahkan penambahan pasukan dan kelanjutan kegiatan ofensif. Disinilah makna Tel mulai berubah. Desa itu bukan lagi sekedar tempat bentrokan terjadi. Bagi Israel, Tel berpotensi menjadi titik awal sebuah jaringan yang lebih luas. Satu rumah dapat menjadi tempat persembunyian, satu kendaraan dapat digunakan untuk melarikan diri, satu jalur kecil di antara kebun dapat menghubungkan pelaku dengan desa lain. Fakta inilah yang membuat bentrokan tersebut jauh lebih penting daripada jumlah korban. Sebuah desa yang sebelumnya berada di pinggir perhatian mendadak masuk ke dalam peta keamanan utama. Bukan karena memiliki markas besar, melainkan karena menunjukkan betapa cepatnya ruang sipil dapat berubah menjadi medan tempur dalam sekejap mata. Tetapi apakah yang terjadi di Tel benar-benar menunjukkan lahirnya pusat perlawanan baru, atau hanya kekacauan yang membesar karena satu senjata berpindah tangan? Jawabannya mulai terlihat ketika Israel menutup jalan, mengirim pasukan tambahan, dan memperluas pengejaran dari satu desa menuju seluruh kawasan Nablus. Beberapa jam setelah baku tembak pada 24 Juli 2026,
Respons Israel bergerak jauh melampaui lokasi awal. 5 kompi tambahan dikirim ke tepi barat, akses menuju Tel dan Nablus diperketat. Cuti akhir pekan tentara dibatasi, sementara pasukan diperintahkan menyiapkan operasi anti-teror dalam skala lebih luas. Langkah pertama bukan hanya mencari orang yang terlihat membawa senjata. Pasukan mulai menguasai jalur keluar masuk. Kendaraan dihentikan, identitas diperiksa, dan persimpangan penting dijaga. Dalam medan seperti Nablus, penguasaan jalan dapat lebih menentukan daripada penguasaan bangunan. Seseorang mungkin bersembunyi di rumah, tetapi ia tetap membutuhkan jalur untuk berpindah, menerima bantuan, atau mencari pengobatan. Pada hari yang sama, 24 Juli 2026, pasukan Israel memasuki rumah sakit spesialis Nablus. 2 warga Palestina yang terluka ditangkap karena dicurigai terlibat dalam bentrokan. Pihak rumah sakit mengatakan puluhan tentara memasuki gedung, menahan sementara staf dan pasien, memeriksa ruangan, lalu membawa seorang pasien yang mengalami luka serius. Rumah sakit mendadak menjadi bagian dari peta pengejaran, bukan karena bangunannya dianggap sebagai markas, melainkan karena luka meninggalkan jejak. Orang yang lolos dari lokasi pertempuran dapat mengganti pakaian, kendaraan, bahkan tempat persembunyian, tetapi ketika tubuhnya membutuhkan pertolongan, pilihannya menyempit. Bagi intelijen, ruang perawatan dapat menjadi titik tempat identitas, hubungan, dan pergerakan mulai terbuka. Keesokan harinya, 25 Juli 2026, operasi diperluas. Sekitar 80 orang di Tel diperiksa dan 11 diantaranya ditangkap. Pejabat setempat mengatakan puluhan warga dibawa ke pusat pemeriksaan lapangan yang didirikan di sebuah rumah. Pada hari yang sama, lebih dari 300 lokasi di berbagai bagian tepi barat diperiksa. Sasaran operasi tidak lagi terbatas pada orang yang menarik pelatuk. Pasukan juga mencari pedagang senjata, anggota kelompok bersenjata, tempat penyimpangan, kendaraan penghubung, serta orang yang diduga membantu pelarian. Kamera-kamera pengawas dipelajari untuk mengikuti arah gerak. Telepon diperiksa untuk menemukan hubungan. Bengkel dan rumah dicurigai sebagai titik singgah. Di sekitar Nablus, jaringan seperti ini tidak membutuhkan kantor, seragam, atau markas besar. Satu orang dapat menyediakan kendaraan, orang lain memberi tempat bersembunyi. Seseorang di warung hanya perlu mengirim pesan ketika patroli mendekat. Hubungan keluarga dan pertemanan dapat membentuk jalur yang sulit dilihat dari luar. Karena itu, operasi Israel berubah menjadi pertarungan menguasai pergerakan. Siapa yang boleh menggunakan jalan, siapa yang dapat memasuki desa, dan siapa yang dapat berpindah tanpa pemeriksaan. Bagi pasukan, pembatasan menyempitkan ruang pelarian. Bagi warga biasa, jalan menuju pekerjaan, sekolah, pasar, dan rumah sakit mendadak berubah menjadi rangkaian hambatan. Semakin luas pencarian dilakukan, semakin kabur batas antara pengejaran terarah dan tekanan terhadap seluruh wilayah. Tel yang awalnya menjadi lokasi bentrokan, kini menjadi pintu menuju operasi lintas desa. Pada titik ini, tujuan operasi mulai terlihat lebih besar. Israel tidak sekedar ingin menangkap pelaku, tetapi juga membongkar sistem yang memungkinkan serangan terjadi, pelaku menghilang, dan senjata berpindah tanpa terdeteksi. Setiap jalur kecil, rekaman kamera, daftar kontak, serta perjalanan menuju klinik dapat digunakan untuk menyusun peta baru mengenai siapa terhubung dengan siapa di sekitar Nablus dalam beberapa hari terakhir. Menurut Anda, apakah penutupan jalan dan pemeriksaan massal benar-benar efektif memutus jaringan bersenjata, atau justru membuat warga yang tidak terlibat merasa dihukum bersama? Namun tekanan itu ternyata belum menjadi perkembangan paling berbahaya. Ketika pasukan mengejar tersangka, kelompok lain mulai bergerak membawa pembalasan ke desa, kebun, dan tempat ibadah. Ketika operasi Israel diperluas pada 24 Juli 2026, tekanan tidak hanya datang dari pasukan militer. Di luar jalur resmi, seruan pembalasan mulai menyebar di kalangan pemukim Israel. Sejumlah kelompok bergerak menuju desa Palestina, membawa kemarahan dari bentrokan Tel ke wilayah yang tidak terlibat langsung dalam baku tembak tersebut. Pada hari itu, serangan dilaporkan terjadi di Farata, bangunan dibakar, dan 7 warga Palestina terluka. Kelompok pemukim kemudian memasuki Jid dan Sarah, kendaraan dirusak, rumah diserang, dan lahan pertanian mengalami kerusakan. Militer Israel memperingatkan bahwa aksi semacam ini dapat memperburuk keamanan,
karena pasukan harus membagi perhatian antara memburu tersangka dan mencegah kekerasan balasan. 2 hari kemudian, pada 26 Juli 2026, sasaran serangan menjadi lebih sensitif. Sebuah masjid yang baru dibangun di Kusra dibakar. Dindingnya dicoret dengan pesan pembalasan yang menyebut nama salah satu warga Israel yang tewas di Tel. Pada pagi yang sama, upaya pembakaran juga terjadi di dekat Kor, tetapi api berhasil dipadamkan sebelum mencapai bagian utama bangunan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa satu bentrokan telah melahirkan 2 gerakan berbeda. Gerakan pertama adalah operasi militer Israel melalui penangkapan, penggeledahan, penutupan jalan, dan penambahan pasukan. Gerakan kedua datang dari kelompok pemukim yang menyerang desa, kebun, kendaraan, dan tempat ibadah. Tujuannya tidak sama, tetapi bagi warga Palestina, tekanan tersebut terasa datang dari arah yang berdekatan. Pada 26 Juli 2026, pejabat militer Israel menyebut lebih dari 130 orang telah ditangkap sepanjang akhir pekan. Mereka terdiri dari tersangka pedagang senjata, anggota kelompok bersenjata, orang yang dituduh melakukan penghasutan, dan individu yang dinilai sedang menyiapkan serangan. Angka itu menunjukkan bahwa operasi telah jauh melampaui lokasi awal. Keputusan politik juga mulai mengikuti. Pada 24 Juli 2026, Perdana Menteri Netanyahu memerintahkan tindakan lebih keras, termasuk rencana penghancuran rumah keluarga seorang warga Palestina yang dianggap sebagai pelaku utama. Pemerintah Israel juga menyatakan akan mempercepat pembangunan dan pengesahan permukiman baru. Dengan begitu, baku tembak singkat mulai mempengaruhi keputusan mengenai rumah, lahan, dan kendali wilayah. Disinilah muncul lingkaran yang paling sulit diputus. Israel ingin menghancurkan jaringan bersenjata sebelum berkembang. Namun penggeledahan massal, penutupan jalan, dan serangan pemukim dapat menambah kemarahan warga. Kelompok bersenjata kemudian memanfaatkan kemarahan itu untuk merekrut orang baru dan memperkuat pesan bahwa masyarakat hanya bisa melindungi diri dengan senjata. Pada sisi lain, masyarakat Israel juga menghadapi ketakutan nyata. Kematian 2 anggotanya menunjukkan bahwa konfrontasi kecil dapat berubah menjadi penyergapan mematikan. Ketakutan itu mendorong tuntutan untuk membangun pos baru, mempertegas jalan, dan memperluas operasi. Bagi keluarga biasa, perubahan itu hadir tanpa peringatan. Sekolah dapat berhenti, ambulans tertahan, kebun tidak terurus, dan perjalanan singkat menjadi berjam-jam. Ketika ruang hidup menyempit, rasa aman pun perlahan hilang dari kedua pihak sekaligus. Pertempuran di Tel mungkin hanya berlangsung beberapa menit, namun keputusan setelahnya dapat mengubah tepi barat selama bertahun-tahun. Pos sementara dapat menjadi permanen. Pengejaran beberapa orang dapat berkembang menjadi operasi lintas kota. Desa yang sebelumnya tidak dikenal dapat berubah menjadi simbol perlawanan, sekaligus sasaran pengawasan. Menurut Anda, apakah operasi besar seperti ini mampu menghentikan kekerasan atau justru menciptakan alasan baru bagi gelombang perlawanan berikutnya? Dan setelah Tel berubah menjadi pusat perhatian, pertanyaan berikutnya jauh lebih besar. Apakah Nablus hanya menjadi lokasi pengejaran sementara atau sedang dipersiapkan sebagai medan operasi Israel berikutnya? Baku tembak di Tel membuktikan bahwa satu peristiwa singkat dapat mengubah suasana di seluruh tepi barat. Dari pengejaran pelaku, penutupan jalan, hingga serangan balasan, setiap tindakan kembali melahirkan ketakutan baru. Di tengah perebutan kendali dan keamanan, warga sipil tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Apakah operasi besar ini akan meredakan kekerasan atau justru membuka jalan menuju konflik yang lebih luas? Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.